Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema biarpun kalah di tikungan dari orang ketiga, yang penting kamu menangkan mantan di garis finish. Ya, jadi ya, hidup itu adalah seperti perlombaan. Apa saja kan? Kita sekolah tuh dari kelas 1 SD berlomba pengen jadi juara kelas. Juara 1 dapat hadiah, juara 2, juara 3, harapan 1 sampai harapan 3, kan begitu ya. Apalagi kita kuliah juga berlomba agar kuliahnya selesai secepat mungkin, berlomba agar indeks prestasinya setinggi mungkin biar bisa dapat beasiswa, ya, berlomba setelah itu untuk mencari pekerjaan, berlomba untuk bisa segera menikah, dan seterusnya. Nah, jadi hidup itu adalah laksana perlombaan. Ada orang yang menjalani hidup itu dengan jujur, dengan lurus, istiqomah di atas kebenaran. Tapi ada juga tuh yang pintar melakukan nikung, ya, atau melakukan kecurangan, atau melakukan ketidakjujuran. Ya, maka kan kita sering tuh mendengar anak-anak gaul mengatakan orang yang merebut seseorang itu disebut sebagai tukang tikung, mengambil keuntungan di tikungan. Kalau balap motor enggak apa-apa. Ya, jadi pembalap-pembalap seperti Valentino Rossi, ya, kemudian Jorge Lorenzo, itu adalah pembalap-pembalap yang jago di tikungan. Kalau trek lurus itu persaingannya kualitas motor, tetapi begitu berada di tikungan itu yang menentukan adalah skill pembalapnya. Nah, itu kalau balap motor. Tetapi ketika berada di dalam kehidupan, ya, kita harus menjadi orang yang apapun keadaannya selalu jujur. Ya. Karena banyak orang yang kemudian untuk mencapai tujuannya dia tidak jujur. Jadi misal sudah menikah, ngakunya masih bujangan atau masih gadis, agar bisa menikah dengan orang yang dia temukan pada saat ini. Sudah menikah 2 kali, menjanda misalnya, kemudian ngakunya baru 1 kali menjanda biar diterima oleh calon suaminya yang ketiga, padahal masih terikat pernikahan dengan suami yang kedua. Atau laki-laki juga begitu, sudah menikah 2 kali, karena dari istri kedua tidak punya anak, ngakunya baru menikah 1 kali, ya, agar bisa diterima oleh calon istrinya yang ketiga. Nah, itu contoh-contoh sederhana, ya.
bahwa begitu banyak orang tidak jujur untuk mencapai tujuannya. Padahal yang namanya ketidakjujuran itu seperti orang yang menyimpan kotoran atau menyimpan sampah. Ya disimpan, dilempit, dibungkus sehebat-hebatnya. Seiring waktu kan, yang namanya sampah, apalagi sampah yang sifatnya organik ya, bisa diurai oleh bakteri. Kan lama-lama membusuk. Maka suatu saat baunya akan tercium juga. Ya. Jadi misal tuh Anda lupa buang sampah. Di dalam mobil Anda ada sampah lupa Anda buang, mungkin habis makan atau apa di dalam mobil. Mungkin kita yang sudah terbiasa tidak bisa membaui, ya biasa-biasa saja. Tetapi begitu ada orang lain numpang naik mobil kita, ekspresi wajahnya langsung mengernyit begitu ya. Mengernyit tahu ya, apa langsung seperti menahan sesuatu. Begitu. Nah, jadi orang yang menyimpan sebuah ketidakjujuran itu lambat laun orang akan tahu juga. Ya, biarpun ketidakjujuran itu disembunyikan sedemikian hingga, ya. Nah, termasuk tikung menikung ini. Misal mantan ditikung oleh sahabat dekat, oleh teman yang kita kenal baik, dan seterusnya tadi ya. Selama ini dijadikan sebagai tempat curhat, bahkan sudah dianggap sebagai saudara, kok ndak taunya malah yang menjadi sebab perpisahan, dan setelah itu dengan bangga bersanding dengan mantan tadi ya. Nah, jadi itulah kehidupan ya. Dan Anda jangan pernah menjadi orang seperti itu. Pokoknya kita ini kalau A ya A, kalau B ya B. Jujur saja. Ya, karena kejujuran itu menyelamatkan. Lebih baik orang menerima kita apa adanya ya. Jadi kita tidak lelah untuk kemudian selalu hidup di dalam perasaan was-was, khawatir kalau ada rahasia di masa lalu yang sampai diketahui oleh orang yang bersama pada saat ini. Jadi was-was terus, tapi kalau jujur, ya tenang-tenang saja, kan sudah disampaikan semuanya. Dia tidak perlu tahu dari orang lain, karena Anda sudah menyampaikan. Nah, itu namanya hidup dengan cara yang jujur. Kalau kita tidak punya, ya kita bilang tidak punya. Karena ketika kita tidak punya dan bilang punya, itu akan sangat melelahkan. Ya, ditanya punya mobil apa enggak? Padahal enggak punya, ngakunya punya. Nah, besok temannya bilang, kamu kan punya mobil nih, ada acara pakai mobilmu ya, capek kan, harus pinjam, harus nyewa, ngerental, dan seterusnya, kan keluar uang lagi. Coba kalau dari awal bilang, enggak punya, beres. Ya, nah jadi tetaplah di atas kebenaran. Karena orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, itu adalah orang yang akan selalu menang. Ya, baik di dalam kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat nanti. Begitu. Ya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazallu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang menang di atas kebenaran. Tidak ada orang-orang yang menyia-nyiakan mereka bisa merugikan mereka hingga datang ketetapan Allah, sementara mereka senantiasa dalam keadaan demikian. Jadi orang yang selalu istiqomah di atas kebenaran, ya, itu tidak ada satu orang pun yang bisa merugikan dia. Dia selalu berada di dalam perlindungan Allah. Dia akan selalu menang, ya. Dan ketika ketetapan Allah, ya, hari kiamat itu kelak tiba, keadaannya akan tetap demikian. Mereka yang setia di atas kebenaran akan selalu menang, sementara mereka yang tidak jujur dan seterusnya akan selalu kalah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.